Roberto Mancini dibayar mahal Arab Saudi malah milik kabur saat timnya adu penalti. Sikap Roberto Mancini ketika timnas Arab Saudi kalah dari Korea Selatan di ajang Piala Asia dapat sorotan. Alih-alih menemani tim hingga laga usai, Mancini justru kabur ke ruang ganti usai dua pemain Arab Saudi gagal menendang penalti. Sikap dari Roberto Mancini yang memilih untuk masuk ke ruang ganti sebelum pasukannya rampung memainkan adu penalti mendapatkan banyak sorotan. Apa yang dilakukan oleh Mancini dinilai tidak tepat karena Arab Saudi masih punya peluang. Situasi ini seolah ironi dengan status dari Mancini sebagai salah satu manajer dengan gaji paling tertinggi di dunia. Tampil mengecewakan, Andre Onana kembali pertimbangkan pensiun. Andre Onana kembali mempertimbangkan masa depan karir internasionalnya setelah kiper MU tersebut gagal di ajang Piala Afrika 2023 bersama timnas Kamerun. Onana hanya membukukan 1 dari 4 pertandingan timnas Kamerun sebelum mereka tersingkir di babak 16 besar dari Nigeria. Menurut laporan dari Daily Mail, kini Onana tengah kembali mengintip peluang untuk mengakhiri karir internasionalnya setelah melihat penampilan yang mengecewakan di ajang Piala Afrika. Kurangnya fokus jadi evaluasi Indra Safri dari 2 laga uji coba. Pelatih Timnas Indonesia U20 Indra Safri mengatakan kurang fokus para pemainnya pada menit akhir menjadi titik evaluasi dari 2 laga uji coba internasional. Timnas U20 dikalahkan Timnas Thailand 1-2 dan juga 2-3 dari Timnas Uzbekistan U20. Mengenai 2 evaluasi itu, Indra Safri mengatakan kesalahan-kesalahan tersebut merupakan sesuatu yang wajar dalam proses perpanjangan membentuk tim usia muda. City akan terlempar ke Europa League jika tak penuhi satu syarat. Manchester City disebut tak bakal main di ajang Liga Champions. Ada mereka gagal mempertahankan gelar Liga Inggris di musim ini dan Girona keluar sebagai juara La Liga Spanyol. Saat ini Man City di bawah payung dari City Football Group yang juga menaungi Girona. Tim asal Katalan itu tengah memecaki klasemen sementara dan menurut laporan dari Goal International menilik regulasi dari UEFA, tim di bawah kepemilikan yang sama tak bisa bertarung satu sama lain di fase grup. Arsenal kalahkan Nottingham Forest. Arsenal sukses mengalahkan Nottingham Forest dengan skor akhir 2-1 dalam ajang Liga Inggris pekan ke-22. Arsenal unggul 2 gol lewat gol dari Gabriel Jesus dan juga Bukayo Saka. Forest memperkecil ketertinggalan di akhir babak kedua berkat gol dari Taiwo Awoniyi. Dengan hasil ini Arsenal untuk sementara berhak naik ke peringkat kedua klasemen dengan koleksi 46 poin. Sedangkan di partai lain Newcastle permalukan Aston Villa. Aston Villa menyerah dengan skor 1-3 kala bertemu dengan Newcastle. Fabian Schär bermain luar biasa pada laga ini. Bek tengah Newcastle tersebut sukses mencetakkan 2 gol dalam rentan waktu 4 menit dan Newcastle semakin berada di atas angin setelah Jacob Murphy sukses menjebol gawang milik Emiliano Martinez. Sedangkan 1 gol dari Aston Villa dicetakkan oleh Ollie Watkins. Dengan hasil ini Aston Villa harus tetap menduduki peringkat keempat dengan koleksi 43 poin. Pasukan dari Unai Emery pun gagal menembus posisi 3 besar. Gagal di Chelsea, Graham Potter malah direkomendasikan untuk jadi pengganti Klopp. Legenda Liverpool yakni Bruce Grobbelaar mengatakan bahwa sosok pengganti Jurgen Klopp yang tepat di Anfield adalah ex-manajer Chelsea yakni Graham Potter. Potter menangani Brighton mulai tahun 2019. Dengan tulisannya The Seagulls mendapatkan hasil-hasil positif seperti menjegal Arsenal, Liverpool, Manchester City hingga Manchester United. Skuad Manchester United kesal dengan Marcus Rashford. Marcus Rashford tersandung masalah di Manchester United. Bahkan ada kabar hal tersebut turut membuat Rashford kesal rekan-rekan satu tim di Setan Merah. Daily Mail mengklaim bahwa pemain Setan Merah kini merasa kesal dengan tindakan pesepak bola 26 tahun itu. Disebutkan bahwa para pemain senior Manchester United kesal dengan Rashford setelah sosok bersangkutan ketahuan pergi ke klub malam di Belfast sebelum kemudian absen latihan di Carrington pada Jumat pagi. Masih betah di Manchester United, Casemiro tepis kabar pindah ke Arab Saudi. Gelandang Manchester United yakni Casemiro membantah rumor bahwa ia akan pergi ke Arab Saudi. Ia menegaskan bahwa ia masih kerasan di Manchester United dan ingin melanjutkan karirnya di sana. Menurut Casemiro ada beberapa alasan mengapa ia masih betah untuk bisa membela Setan Merah lebih lama lagi. Ia merasa terkesan dengan perlakuan dari fans Manchester United terhadap dirinya sehingga ia betah untuk bisa membela Setan Merah.
Joao Felix cedera diprediksi absen selama 1 bulan. Misi paket Barcelona menemui pukulan. Joao Felix mengalami cedera pergelangan kaki dan diprediksi butuh waktu untuk menepi. Joao Felix justru dibekap cedera di tengah sesi latihan pada Selasa kemarin. Di dalam keterangannya, Barcelona tidak mengungkapkan berapa lama winger internasional Portugal tersebut akan absen. Meski begitu, Sport mengungkapkan bahwa Joao Felix berpotensi absen selama 1 bulan ke depan. Xavi merasa tak dihargai di Barcelona. Xavi Hernandez akan meninggalkan Barcelona di akhir musim nanti. Xavi merasa hasil kerjanya tak dihargai dan menyebut melatih Barcelona adalah pekerjaan yang kejam. Ini adalah sebuah pekerjaan yang kejam dan tidak menyenangkan, sebut Xavi dikutip dari ESPN. Ini membuat Anda merasa tidak bahagia di setiap harinya. Pep Guardiola sudah mengatakannya kepada saya. Saya sendiri melihat Luis Enrique menderita di Barcelona. Kami punya masalah dalam kaitannya dengan tingkat tuntutan, ujar dari pelatih Barcelona tersebut. Xavi tak tutup pintu kembali ke Barcelona. Xavi Hernandez memang akan meninggalkan kursi pelatih Barcelona di akhir musim, namun Xavi masih mau kembali jika jasanya dibutuhkan lagi. Jeripaya yang tidak dihargai diakui Xavi sebagai salah satu pendorong kepergiannya. Seperti diketahui, Xavi sudah mempersembahkan 1 trofi Liga Spanyol dan juga Piala Super Spanyol di tengah kondisi klub yang sedang mengalami masalah finansial serius. Xavi mengaku siap kembali ke masa depan jika ia kembali dibutuhkan. Arsenal didesak beri Arteta kontrak baru. Arteta disebut-sebut sebagai salah satu kandidat pelatih baru Barcelona di musim depan. Posisi di Barcelona akan lowong karena Xavi Hernandez memutuskan mundur di akhir musim. Kabar itu sudah dibantah dengan tegas oleh Arteta. Namun ini layak menjadi alarm bagi meriam London, mengingat kontrak sang manajer hanya tersisa sampai Juni 2025. Mantan bek Arsenal yakni William Gallas menilai klubnya seharusnya tak perlu menunggu waktu lama untuk bisa segera memperpanjang kontrak Arteta, sebab sejauh ini pria 41 tahun itu sudah berhasil mengangkat performa tim dan membuat mereka dihormati kembali. Manchester United lepas Facundo Pellistri ke Granada. Jaga transfer Facundo Pellistri akan segera berakhir. Manchester United dilaporkan akan melepas sang winger ke Granada pada hari ini. Fabrizio Romano melaporkan kepindahan Pellistri ke Granada akhirnya selesai juga. Manchester United akhirnya mengikhlaskan kepergian dari sang winger ke Granada dengan status pemain pinjaman hingga akhir musim nanti. Dalam laporan yang beredar, Granada akan mendapatkan klausul pembelian permanen untuk sang winger tersebut. Sembari menangis, Ivan Rakitic pamit dari Sevilla. Usai sudah petualangan Ivan Rakitic bersama Sevilla, gelandang berpaspor Kroasia tersebut lebih memilih hengkang dan melanjutkan karirnya di Arab Saudi bersama Al-Sabab. Sembari menitikkan air mata, Rakitic mengungkapkan alasannya hengkang karena tidak lagi menjadi gelandang andalan bagi Sevilla di pelatih baru mereka, yakni Quique Sánchez Flores. Sebenarnya saya mendapatkan tawaran dari tim-tim lain, tetapi saya menyerahkan urusan tersebut kepada agen, dan Al-Sabab ingin berkembang menjadi salah satu tim yang disegani di Arab Saudi dan saya merasa saya bisa membantu mereka, ujar dari Rakitic. Bayer Leverkusen kini bidik Marco Asensio. Keberhasilan mengamankan kedatangan dari Borja Iglesias dari Real Betis ternyata tidak membuat Bayer Leverkusen puas. Sky Jerman melaporkan bahwa Leverkusen kini tertarik mendatangkan Marco Asensio dari PSG. PSG sendiri disebut tidak keberatan melepas Asensio di bursa transfer kali ini. Mereka hanya bersedia melepas Asensio apabila mendapatkan proposal yang menarik. Petualangan Asensio bersama Les Paris yang tidak berjalan lancar. Pasalnya ia kesulitan mendapatkan menit bermain reguler dan kerap kalah saing dengan pemain-pemain seperti Kylian Mbappe maupun Ousmane Dembele. Angelino resmi jadi pendatangan pertama Daniel De Rossi di AS Roma. AS Roma resmi mengumumkan bahwa mereka berhasil mendatangkan pemain RB Leipzig yakni Angelino. Sang pemain didatangkan dengan status pinjaman dengan opsi pembelian permanen. Angelino bergabung dengan Chielo Rossi dan akan bergabung hingga Juni 2024 nanti. Dan sebagai bagian dari perjanjian, klub memiliki opsi untuk menjadikannya transfer tersebut secara permanen. Dan Angelino nantinya akan memakai nomor punggung 69. Menurut laporan, Roma mengeluarkan biaya 5 juta euro plus sejumlah bonus untuk bisa mempermanenkannya di akhir musim nanti.
Conte dikabarkan setuju latih AC Milan di musim depan. AC Milan sepertinya serius untuk bisa mengejar Antonio Conte. Rossoneri dikabarkan sudah mencapai kata sepakat dengan Conte. Conte dikabarkan sudah sepakat dengan proposal yang telah diberikan oleh pemilik klub yakni Red Bull Capital. Antonio Conte nantinya akan mengambil alih klub dari Pioli pada musim panas nanti dan bersiap membawa AC Milan bangkit. Masa depan dari Stefano Pioli sebagai pelatih AC Milan memang lagi dispekulasikan. Meski masih membawa AC Milan bersaing di papan atas Serie A Italia, kegagalan AC Milan melaju jauh di Coppa Italia dan juga Liga Champions membuatnya akan segera didepak. Neuer sebut Bayern Munchen mungkin tertarik datangkan Klopp. Manuel Neuer sangat mungkin bahwa Jurgen Klopp jadi kandidat pelatih dari Bayern Munchen yang merasa Klopp punya kapasitas untuk bisa melatih Dortmund. Meski demikian, upaya Munchen merekrut dikabarkan bakal sulit karena rivalitas antara Dortmund dengan mantan klubnya yakni Borussia Dortmund. Klopp dinilai masih sangat menghormati Borussia Dortmund sebagai klub yang membesarkan namanya. Kapten Bayern Munchen yakni Manuel Neuer justru merasa banyak yang sangat mungkin terjadi Klopp bisa melatih The Bavarian nantinya. Prestasi yang dimiliki Klopp jelas menarik minat dari Bayern Munchen untuk bisa mendatangkannya. 100% Xabi Alonso diklaim pasti bersedia ditunjuk jadi manajer Liverpool. Legenda Liverpool yakni John Aldridge meyakini bahwa Xabi Alonso pasti akan sangat bersedia untuk ditunjuk sebagai manajer baru bagi Liverpool. Xabi Alonso saat ini menangani Bayer Leverkusen di Jerman dan Leverkusen mampu tampil solid di bawah polisian pria asal Spanyol tersebut. John Aldridge pun mendukung Liverpool jika mereka memang ingin menunjuknya. Pasalnya ia memang kandidat yang cocok untuk Liverpool saat ini. Xabi Alonso sebelumnya mengatakan bahwa ia masih bahagia di Bayer Leverkusen. Ia juga masih terikat kontrak di klub tersebut sampai tahun 2026. Tetapi John Aldridge yakin Alonso pasti akan bersedia pindah ke Liverpool jika ditunjuk jadi pengganti Jurgen Klopp.